Indonesia. Wow, Ragam Indonesia balik lagi bareng sama Joy Ricci di sini. Apa kabar fams? Wow, it's good to be back ya. Selama 30 menit saya akan nemenin kamu tentunya. Oke, selain makanan berat, kudapan di Indonesia ini wah, cemilannya oke ya. Biasanya kan biasa kita dapetin di ini ya, pasar tradisional. Tapi kalau misalnya dimakannya banyak, kenyang juga ya. Apalagi kalau misalnya dimakan pakai nasi. Waduh. Oke, enjoy the show. Fams, sagu adalah makanan pokok masyarakat di Ambon. Jadi, gak heran kalau lihat pohon sagu tumbuh liar di wilayah Indonesia Timur. Pohon sagu yang siap dipanen minimal sudah berusia di atas 15 tahun. Bahkan, ada juga nih yang usia mencapai puluhan tahun. Lalu, tebang batang sagunya dan potong batang sagu menjadi ukuran lebih kecil. Selanjutnya, proses nani alias memukul-mukul isi batang sagu. Istilah lainnya bisa juga disebut menggaruk sagu agar hancur seperti ini. Fams, sagu ternyata pernah menjadi makanan pokok masyarakat Nusantara termasuk di Jawa. Bahkan pohon sagu termasuk salah satu pohon asli Indonesia. Salah satu buktinya terdapat relief pohon sagu terpahat di Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8. Selain itu, kata nasi pada masyarakat Jawa yang disebut sego dan sangu pada masyarakat Sunda mempunyai kesamaan akar kata dengan sagu. Kalau sudah digaruk, lanjut proses dihanenu atau penyaringan untuk mendapatkan saripati sagu. Sagu yang sudah hancur tinggal dimasukkan ke dalam wadah penyaringan, lalu siram air berkali-kali. Tempat hanenu harus dekat dengan sumber air bersih. Seperti sumber air berasal dari pegunungan yang mengalir ke sungai, dijamin jernih deh airnya. Sagu kemudian diremas dan diperas, otomatis saripati sagu akan lebih mudah keluar dan tertampung di bak penampungan. Terus, siram agar air menjadi lebih bening ya. Kalau sudah bening, tandanya saripati sagu udah habis. Lalu, buang ampasnya. Saripati sagu akan dibiarkan mengendap seharian. Kalau udah mengendap, buang airnya. Nah, tinggal ambil deh endapan sagu dan simpan dalam tumang atau wadah penyimpanan yang terbuat dari daun. Sagu udah bisa diolah menjadi papeda, hidangan khas masyarakat Ambon dan juga orang timur Indonesia. Mantap! Selain papeda, ada hidangan khas Ambon yang gak kalah manisnya. Apalagi kalau kue kering berbahan dasar sagu. Aneka olahan kue sagu dibuat dengan variasi. Salah satunya sarut kenari. Bahan yang digunakan sederhana kok. Ada kenari yang sudah dicincang, mentega, telur, gula aren cair, dan tepung sagu. Masukkan telur ke dalam gula aren cair, kacang kenari cincang, mentega, dan tepung sagu. Aduk terus sampai rata. Agar lebih cepat kalis, adonan bisa diaduk dengan mesin pencampur saja. Kalau sudah rata, tinggal cetak. Adonan yang dibuat kali ini nggak terlalu banyak, jadi nggak akan lama mencetaknya. Proses cetaknya juga dilakukan dengan cara manual, pakai tangan. Setiap hari rumah produksi ini juga bisa membuat aneka kue yang berbeda, tergantung pesanan fams. Oh iya, sagu biasanya berasal dari Pulau Saram loh fams. Dalam 1 bulan, kurang lebih butuh sekitar 40 tumang sagu basah. Totalnya bisa mencapai 120 kg. Widih, banyak amat ya. Just for your information fams, kacang kenari juga berasal dari Ambon, Seram, Saparua, dan Banda. Biasanya, kacang kenari yang didapat sudah dikupas dari cangkangnya. Tapi jangan lupa ya, kupas kulit arinya. Caranya tinggal rendam dengan air agar teksturnya lunak dan kulit gampang terkelupas. Pisahkan kacang kenari yang masih bagus dan busuk ya. Kalau sudah kulit kenari terkelupas, cuci kembali sampai bersih. Kemudian, oven agar kenari tahan lama. Setelah selesai dicetak, kue dipanggang dengan oven. Uniknya nih, oven yang digunakan masih tradisional, yakni brick oven atau oven bata. Panaskan dulu oven dengan kayu bakar sampai menjadi bara api. Kemudian bara digeser ke bagian tengah sampai bagian belakang. Kalau sudah panas, baru deh kayu api ini disebar ke semua bagian oven sampai rata di setiap sudutnya. Bara selanjutnya akan dibiarkan kurang lebih 15-30 menit. Panasnya bisa mencapai 300 derajat Celcius loh. Kalau sudah dicetak, sarut kenari tinggal dipanggang saja. Sekali panggang bisa masuk sekitar 9 loyang. Wah, banyak juga ya. Satu kali panggang butuh waktu sekitar 7-10 menit. Nah, kalau sudah matang, keluarkan dari dalam oven. Dinginkan deh.
Berhubung brick oven ini tidak seperti oven listrik atau gas, lama-kelamaan suhunya akan berkurang. Jadi, terus jaga panas bara apinya ya. Sarut kenari sudah bisa disantap. Bisa juga dipasarkan sebagai oleh-oleh dari Ambon loh, fams. Mantap! Fams, Jawa Barat punya segudang jajanan lezat. Dari yang asin, gurih, sampai manis kayak kamu. Cila. Coba deh, yang ngaku orang Sunda, udah tahu dong sama kue yang satu ini? Yoi Fams, jajanan legendaris sini namanya kue balok, tergolong kuliner jadul. Kue balok terus beradaptasi dengan selera kekinian, tanpa meninggalkan cita rasa originalnya. Kue balok ini juga hadir dengan variasi topping aneka rasa. Emang Fams, seperti kebanyakan jajanan tradisional Nusantara, kue balok juga punya ciri khasnya. Cara memasaknya unik dengan cetakan khusus yang dipanggang dengan perapian atas dan bawah. Cara masaknya juga kudu mesti pakai arang tuh. Katanya sih bikin matang sempurna dan hasilkan rasa yang oke punya. Terkenal dengan banyaknya kuliner kreatif, budaya jajan di Kota Bandung emang udah melekat di masyarakat sini sejak tahun 1900-an. Kue balok sendiri kononnya asal dari wilayah Leles Kabupaten Garut yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bandung Fams. Dinamakan kue balok karena emang bentuknya kue kotak, persis seperti potongan balok kayu. Oh iya, berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Kue balok Kang Didin jadi salah satu yang paling legendaris di Kota Bandung. Kalau kesini terserah kalian deh mau datang jam berapa. Bukanya 24 jam, nyaris setiap hari. Kalian bisa menikmati kue balok legendaris sesuka hati. Selama lebih dari 70 tahun, kue balok Kang Didin udah eksis menghibur perut warga Bandung dengan kelezatan kuenya. Udah ada sejak tahun 1950-an Fams. Oh ya, kalian juga bisa pesan kue balok yang matang sempurna atau setengah matang yang masih lumer gitu tuh. Yum yum. Oh iya Fams, selepas kemerdekaan dulu, kue ini cukup populer sebagai bekal sarapan wong cilik. Alasannya sih, tekstur kue yang padat berisi, ngebuat makan satu biji aja udah bisa bikin kenyang seharian. Lumayan kan, bisa ngirit uang jajan? Berawal dari yang rasa original, kue balok Kang Didin kini punya lebih dari 10 varian rasa. Tinggal pilih deh suka yang mana. Mau dimakan langsung atau dicocol pakai bandrek bajigur, rasanya tetap mantap lur. Harganya mulai dari 3.000-an rupiah aja kok per buahnya. Wah, bagi dong kue baloknya. Fams, kalau ngomongin jajanan jadul, kue yang satu ini juga gak kalah klasik. Biasanya sih identik dengan bentuk bulat dan isian kacang hijau. Tapi yang ini namanya onde-onde ketawa. Dinamakan onde-onde ketawa karena bentuk permukaan olahan onde-onde ini terbelah menjadi 4 bagian. Seolah-olah sedang tertawa. Di kalangan wisatawan Jawa Timur, kudapan ini banyak dicari Fams. Bahan untuk membuatnya sama dengan onde-onde biasa, terdiri dari tepung terigu, telur, gula pasir, wijen, margarin, garam, dan pewarna makanan. Di Indonesia, onde-onde ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Kue ini sangat terkenal nih di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Menurut sejumlah sumber, onde-onde adalah makanan peninggalan Cina. Bagi mereka, onde-onde ini memiliki nilai filosofi yang wajib disajikan saat perayaan Cap Gome atau pesta 15 hari setelah perayaan Imlek. Selain pencampuran telur, gula, dan tepung, rahasia pembuatan adonannya yaitu terdapat campuran baking powder Fams agar adonan onde-onde ketawa ini mengembang. Biar tampilan onde-onde semakin cantik, tambahkan pewarna sesuai selera. Bentuk bulat adonan, celupkan ke dalam air, lumuri wijen. Nah Fams, biar permukaan onde-onde terbelah, gunting beberapa permukaan adonan. Terakhir, goreng. Pada saat digoreng, bagian onde-onde yang digunting kemudian mekar dan membentuk layarnya bibir yang sedang tertawa. Angkat dan sajikan deh. So, jangan lupa makannya sambil ketawa ya. Fams, nah pagi-pagi ini, wes lihat dong, udah keren, muka seger abis mandi.
Hahaha, wangi, yo ingat. Tapi buat kamu yang udah mandi, two thumbs up for you, oke? Buat yang belum, aduh, mandi dong. Gimana sih, udah pagi nih. Nah, buat yang belum mandi, bagaimana kalau kita ke Lampung Selatan kita main air? Mau? Let's go! Lepaskan, Kak! Lepaskan! Kalau ada jerit-jeritan gitu, udahannya jadi berasa lega. Serasa beban hidup ini luntur semuanya. Ini nih yang bikin kangen suasana liburan. Sebel banget loh. Wahana seluncuran seru terpanjang di Lampung ini, fams, emang wajib banget nih kamu coba. Berbentuk spiral dengan panjang lintasan 76 meter dan ketinggian hampir 20 meter. Wajar sih kalau si kakak sampai histeris gitu. Ayolah fams, kalau udah sampai di sini, jangan takut buat basah-basahan. Kapan lagi nih? Bisa juga merasakan serunya terombang-ambing ombak di bawah kaki Gunung Krakatau. Eits, tenang. Gunungnya cuma replika aja kok. Ombaknya juga bukan ombak laut lepas yang sungguhan. Kalau kalian kesini, kolom ombak ini nggak selalu aktif sepanjang hari. Biasanya ada periode waktu tertentu dan durasi yang terbatas untuk menikmatinya. Seru, tapi bikin penasaran fams. Oh iya, asiknya wahana air ini bisa kamu jumpai saat berkunjung ke Provinsi Lampung. Wih, seru nih. Ayolah, kita senang-senang ke Selanik Water Park. Wahana rekreasi air terbesar di Provinsi ujung bawah Pulau Sumatera ini, fams. Jangan sampai nyasar. Lokasinya ada di Karanganyar, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dari pusat kota Bandar Lampung cuma sekitar 30 menitan aja kok. Dengan harga tiket masuk mulai dari 40 ribuan untuk dewasa. Siap-siap basah dan senang-senang deh di tempat ini. Memiliki area taman wisata yang cukup luas, tempat ini gak hanya menawarkan objek permainan air aja, fams. Sebelum basah-basahan, gak ada salahnya deh mencoba beruji nyali di ketinggian. Kapan lagi nih bisa merasakan hembusan angin Lampung dari atas kereta gantung? Fams, bagi sebagian orang yang takut akan ketinggian, naik kereta gantung mungkin menyeramkan. Tapi di sini tenang deh, fams. Semua wahana yang dioperasionalkan udah memenuhi standar keamanan. Selama kurang lebih 5 menitan, kita diajak bolak-balik nih, melintasi jalur kereta gantung dari atas ketinggian. Ngeri-ngeri sedap ya, fams. Kalau kereta gantung kurang bikin deg-degan, apalagi keringetan, wahana yang satu ini cocok nih jadi pilihan. Ayolah, kita coba sepeda layangnya. Di atas ketinggian lebih dari 5 meter, wahana sepeda layang ini cocok nih buat kamu yang ngakunya anak goes. Ayo, berani gak nih genjot sepeda di atas ketinggian? Jalur lintasannya sih udah jelas, tapi kalau capek goes di tengah jalan, gak ada tukang minuman lewat tuh. Yuk ah, semangat ya kak goesnya. Fams, yang ini kalian gak hanya bisa menikmati pemandangannya seger, sejuk, adem kayak di Nepal sana. Nah, kuda-kudanya juga jinak nih. Apalagi kalau dikasih makannya, waduh, gampang banget deh kalau dikasih rumput, gak ribet. Nah, pengen tau kayak gimana? Kita simak yuk. Wih, seru bener acara Festival 1000 Penari Jaran Kepang ya, fams. Dipimpin oleh para sesepuh adat di bagian depan, para penari nampak larut dalam suara alunan musik yang berpadu dengan derasnya hujan. Ditambah dengan suara gelang kaki atau kerincingan yang khas, seakan-akan kita ikut merasakan semangat yang mereka keluarkan tuh. Tarian ini menggambarkan sekelompok prajurit berkuda milik Kerajaan Mataram yang gagah berani melawan penjajah Belanda. Bahkan sesekali mereka membentuk formasi yang seakan-akan hendak mengepung dan mengusir penjajah. Keren! Fans, yang punya Nepal Fun Java gak cuma Magelang aja, tapi Temanggung juga punya Nepal Fun Temanggung. Pemukiman yang terlihat bertumpuk seperti pedesaan di Nepal ini terletak di Desa Kruwisan, Kecamatan Keledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini gak hanya ada pemandangan yang menyejukkan mata aja,
Tapi hampir tiap bulan ada penampilan kesenian tradisional seperti jaran kepang, warok yang lengkap sama gamelannya. Nah, warga yang tinggal di desa Limoyo, kecamatan Ngadirjo, Temanggung, terkenal sebagai penari jaran kepang. Tapi ternyata ada bengkel untuk membuat dan memperbaiki jaran yang rusak, fams. Bentar-bentar. Jaran kepang itu sama dengan kuda lumping nggak sih, Mas Pri? Jadi pengertiannya gini, Joy. Kalau kuda itu kuda, lumping itu kulit. Memang karena zaman dahulu kan pas zaman-zaman kerajaan, zaman Brawijaya, zaman Mataram kan, kebanyakan masyarakat kita itu mengabadikan sesuatu itu pakai kalau nggak pakai batu, rata-rata dulu pakai kulit. Tapi kalau sekarang kenapa pakai kepang, makanya jadi jaran kepang, ya mungkin kurang relevan lagi ya kalau pakai kulit. Jaran yang dalam bahasa Indonesianya artinya kuda ini nggak boleh dibuat sembarangan loh. Bambu yang digunakan adalah bambu apus yang diambil khusus dari bambu yang tumbuh di tanah merah aja. Nah, bambu ini memiliki kadar air yang sedikit jika dibandingkan dengan bambu jenis lain, fams. Pastinya akan membuat jaran jadi lebih awet dan tidak mudah rusak. Di dalam bengkel yang sudah ada sejak tahun 1931 ini, Mas Pri dibantu oleh istri dan beberapa rekannya. Bukan jaran kepang namanya, kalau nggak ada rambut di bagian atasnya. Selain dilukis satu persatu, yang bikin jaran kepang mahal ini adalah rambutnya ini, fams. Yap, rambut kuda beneran ini dipesan langsung dari Lombok. Mas Pri sengaja menggunakan rambut kuda karena saat dimainkan pada pementasan, rambut kudanya terlihat kokoh dan pergerakannya halus banget, fams. Beda banget tuh sama rambut buatan macam sapu ijuk gitu. Nah, kalau jaran kepangnya sudah jadi, siap tampil nih. Gimana informasi Ragam Indonesia pagi ini, fans? Menarik banget ya? Semoga bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa, tonton terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.